Gimana makan tadi? Di kelas. Di kelas. Nggak ke kantin tadi? Enggak. Kenapa? Enggak kok. Berarti jarang kan? Panas ayo. Jalan-jalan nak. Ayo kan kita mulai aja ya. Gimana? Ada baik hari ini Ayu? Ada kok. Ada yang dirasakan yang kurang enak nggak? Ada tadi pagi kayaknya. Oke. Kan Ibu pertama-tama ngucapin terima kasih dulu nih sama Ayu karena udah mau kesini Ibu panggil. Tahu Ibu panggil kesini itu kan kita akan melaksanakan konseling. Ayu udah pernah konseling sebelumnya? Udah. Sama Ibu siapa? Sama ibu juga. sama Ibu juga kemarin kan? Nah, tapi berarti Ayu udah paham nih konseling itu seperti apa? Ya. Nah, apa coba? Kayak Menyelesaikan masalah. Oke, nah ini dengar yang Ayu sampaikan tadi kalau misalnya konseling itu adalah salah satu layanan dalam bimbingan dan konseling yang akan membantu kita untuk memecahkan masalah atau mencari solusi dari permasalahan yang sedang Ayu rasakan sekarang. Oke, panas yuk. Kalau mau tarik nafas dulu nggak? Nah, jadi itu dan harapannya nih Ayu nih bisa bercerita ke Ibu apapun yang Ayu rasakan sekarang silakan disampaikan, apapun yang nggak enak silakan disampaikan. Ayu boleh nangis, boleh semuanya, asal jangan merusak alat-alat di sini ya. Oke yuk. Oke. Di sini Ibu nih sebagai guru BK Ayu, sebagai konselor Ayu dan Ayu ini sebagai anak Ibu di sini yang harus Ibu bantu, yang harus yang harus Ibu tolong di sini, yang harus kita selesaikan permasalahannya. Oke, silakan nangis dulu kalau mau nangis nggak apa-apa. Oke, silakan tenang dulu yuk. Nah, bisa kita mulai lagi, ya? Atau mau nangis aja dulu nggak apa-apa? Oke, yuk. Kan kemarin nih kan kita udah isi angket nih, udah isi instrumen kemarin di sini. Instrumennya itu kan terkait dengan perilaku asertif. Ayu ini sebagai pernah lah dibully gitu sama orang-orang di kelas Ayu gitu. Ibu mau tanya Ayu, sekarang Ayu masih sering nggak dibully sama? Sering. Masih sering digangguin. Nah, kira-kira bentuknya seperti apa Ayu? Kayak diganggu. Didiamkan di kelas gitu. Pernah nggak mereka main fisik atau segala macam? Enggak. Cuman dari kata-katanya gitu. Misalnya mereka ngomong apa tuh sama Ayu? Ya, kayak bilanginnya lah itu lah. Bilangin kayak mana tuh ya? Kayak nggak apa kalau Ayu diganggu gitu, ditarik-tarik jilbab Ayu. Ditarik jilbabnya. Dikata-katain pernah nggak? Enggak. Misalnya dikatain Ayu nih kayak gini nih, sok sibuk sekali nih, pernah nggak? Atau misalnya sering nggak mereka tuh bicara kasar ke Ayu gitu? Enggak. Nah, biasanya seperti apa selain ditarik jilbabnya? Iya diganggu-ganggu itu, dibikin kayak cari masalah. Cuma Ayu salahnya apa gimana yang itu? Ya, Ibu paham apa yang ada rasakan. Ya, namanya kita nggak salah, tapi kita kita diganggu ya, kita sedih ya. Ayu diam saja kayaknya. Tapi pernah nggak Ayu coba berbicara sama mereka? Kok Ayu ini diganggu terus gitu, pernah nggak? Enggak, cuma kalau Ayu marah sih diketawain sama mereka. Dikatain sama mereka kalau Ayu marah. Pernah Ayu marah sama mereka? Terus Pernah. diketawain? Iya. Oke, Ayu kan Ibu ngerti nih apa yang Ayu rasakan sekarang. Ya namanya kita alasan mereka menurut Ayu alasan mereka bully Ayu itu kenapa? Enggak tahu, kayak suka aja bullyingnya semua. Nah, mereka Diem aja, nggak mau Ayu balas. ya, mungkin karena nanti kita balas mereka ngetawain Ayu lagi ya gitu. Tapi Ayu pernah kepikiran buat berhenti sekolah nggak? Enggak. Itu sangat bagus ya. Jangan Ibu harapannya jangan sampai berhenti sekolah ya, nggak boleh. Atau mungkin mau pindah sekolah pun jangan, di sini aja. Atau udah pernah nggak Ayu ngomong sama Pak Zai kalau Ayu itu sering dibully? Enggak pernah Bu. Kenapa enggak? Ya. Ayu takut misalnya Ayu nanti ngadu dibilang Ayu ngadu-ngaduin gitu, Ya. terus tambah dibully lagi gitu. Oke.
Nah, inilah yang harus kita selesaikan ini yuk. Kan dari angket Ayu kemarin nih, perilaku asertifnya itu sangat rendah sekali. Perilaku asertif itu tahu apa? Nggak tahu. Nah, perilaku asertif itu yuk adalah satu perilaku yang harus Ayu lakukan ketika Ayu dibully. Perilaku asertif itu adalah perilaku yang harus Ayu tampilkan ketika Ayu dibully sama mereka. Ini kan sangat penting nih biar Ayu nggak dibully terus gitu. Ini kan sangat penting biar Ayu tuh nggak nyaman loh di kelas. Kalau dibully kan nyaman nggak di kelas tuh? Rajin nggak ke sekolah? Atau misalnya Ayu nggak mau lah sekolah hari ini takut dibully, pernah nggak gitu? Oke, kalau emang nggak pernah gitu itu sangat bagus ya, walaupun Ayu tetap dibully, tetap pergi ke sekolah, itu kan bagus itu. Dengan perilaku asertif yang harus diterapkan ini, bagaimana supaya Ayu mempunyai pertahanan diri agar tidak terus dibully sama mereka? Paham nggak maksudnya? Oke, tujuannya nanti Ayu, nah Ayu bisa nih siap melakukan perilaku asertif nih, harapannya mereka nggak melakukan tindakan itu lagi sama Ayu, karena kan Ayu sudah ini nih, sudah mencoba untuk mengkomunikasikannya sama mereka. Kenapa lah Ayu selalu dibully, kenapa Ayu selalu diganggu gitu kan. Nah, inilah yang harus kita lakukan agar Ayu tidak dibully lagi sama mereka. Kira-kira Ayu bersedia nggak melakukan, kita coba dulu gitu, kita pelajari dulu perilaku asertif itu seperti apa. Bersedia nggak Ayu? Mau coba? Ya. Oke, Ibu beri contoh nih, misalnya kan Ayu ini dibully, ditarik jilbabnya, terus Ayu kan kadang cuma diam aja gitu. Ayu nggak boleh diam aja, Ayu harus melakukan hal, misalnya contoh, tanya lah, siapalah namanya tuh, misalnya Adik, kamu kok kenapa ganggu saya terus? Saya salah apa gitu? Emang harus Ayu harus berani nanya gitu. Saya salah apa gitu? Kenapa kok kalian seringkali ganggu saya? Saya lo cuma mau belajar di sekolah ini gitu. Mau nggak Ayu coba kira-kira? Misalnya besok nih digangguin lagi sama dia, tanya, tapi tanyanya mau nggak? Tapi memang Ayu harus coba, harus mau. Kita harus Ayu tuh harus punya pertahanan diri. Misalnya jilbab Ayu ditarik, Ayu boleh pegang tangannya terus tanya, hah kenapa jilbab saya ditarik? Jangan, saya nggak suka jilbab saya ditarik. Bilang aja. Kita Ayu mau ya. Ayu harus punya pertahanan diri, harus menerapkan perilaku asertif ini. Nah nanti tujuannya tuh ketika Ayu menampilkan perilaku asertif ini, mereka nggak mau ganggu Ayu lagi. Harapannya ya, ketika kan kita udah komunikasiin baik-baik tuh, janganlah saya diganggu, saya nggak suka, saya nggak nyaman gitu. Ini nih Ibu pantau ya Ayu, kan ada Ibu beberapa, kan kita akan konseling lagi sekali atau 2 kali lagi ya. Dan ini akan Ibu pantau yuk ketika Ayu melakukan perubahan yang sangat besar. Dan itu adalah cara Ayu mempertahankan diri Ayu sendiri. Oke yuk. Nah, harusnya memang harus Ayu sampaikan. Misalnya besok Ayu dibully, bilang aja, janganlah kayak gitu, saya lo nggak enak digituin gitu. Ayu harus bisa menyampaikan itu gitu. Jangan cuma diam aja, jangan cuma nangis aja. Ketika Ayu menangis, ya anggap kita lemah lah. Diam aja. Oh dia kalau gini-gini itu cuma diam aja, berarti otomatis mereka semakin senang lah mengganggu kita ya kan. Sama contohnya aja ketika Ayu dibully, Ayu cuma diam, mereka akan melakukan itu secara terus menerus kan. Nah itu adalah salah satu perilaku yang kurang baik Ibu. Nah itu memang harus dari Ayu sendiri yang menyampaikan, saya nih nggak suka di seperti ini kan, saya lo nggak bisa diginikan gitu. Dan itu Ayu harus cobain ya, harus cobain, harus dicobain. Nanti ketika mereka ganggu Ayu bilang aja seperti itu. Nanti Ibu akan pantau di pertemuan berikutnya. Ibu akan nanya Ayu bagaimana perkembangannya, bagaimana tindakan yang Ayu lakukan kemarin ketika Ayu dibully lagi sama mereka ya. Ayu paham? Mungkin kan Ayu juga mau masuk kelas ya. Sama siapa belajar tadi? Sama Ibu Almira. Geografi, sosiologi. Yuk, pokoknya apapun yang Ayu rasain silahkan cerita ke Ibu ya, jangan dipendam sendiri. Ibu nggak akan menyampaikan apapun kepada siapapun, percayalah sama Ibu. Dan harapannya juga yang di sini yang tahu itu cuma kita aja gitu, jangan orang lain yang tahu gitu. Ibu sangat senang buat sama siswa yang kayak suka cerita sama Ibu ya, jangan dipendam sendiri. Nanti kalau ya pendam sendiri
stres yang berlebihan atau segala macam, itu kan nggak baik juga buat Ayu. Ayu sekolah, belajar. Gimana setelah konseling sama ibu yang dirasain? Nah, lega nggak rasanya? Berarti selama ini Ayu nggak pernah cerita ke siapa-siapa. Kenapa nggak berani cerita kepada siapapun? Ya takut aja nanti diomongin. Ibu paham ketakutan Ayu sih, cuman ketika ada orang yang memberikan kepercayaan kepada Ayu, misalnya ceritalah Ayu, maksudnya biar kamu lega gitu, saya janji nggak akan menyampaikannya, silahkan aja Ayu coba gitu, cuman jangan sampaikan semuanya, yang umum-umumnya aja, yang boleh aja ya, biar nanti kalau ada misalnya orang mengganggu Ayu bisa minta tolong ke mereka gitu. Ini Ayu ketika Ayu diganggu, Ayu hanya diam, nggak percaya ada yang mau menolong. Berarti Ayu harus percaya kalau misalnya ketika Ayu dibully, ada kok orang yang mau membantu Ayu gitu. Misalnya ya walaupun nggak teman sekelas, teman yang lain gitu, ada guru tuh kan mau bantu kita tuh ketika kita dibully gitu ya Ayu. Ya, berarti tugas Ayu nih sekarang adalah mempraktekkan yang udah kita sampaikan tadi ya. Silahkan dipraktekkan, silahkan dilatih, dan silahkan dibiasakan dipraktekkan teknik asertif ini. Berlaku asertif ini seperti yang Ibu sampaikan tadi, silahkan ketika Ayu dibully, diejek atau segala macam, silahkan disampaikan dengan komunikasi yang baik. Ayu nggak boleh menangis, ya, nggak boleh diam aja, nggak boleh menerima kalau Ayu dibully aja ya. Ya, ada lagi nggak yang mau disampaikan? Cerita. Kalau misalnya ada, silahkan diceritain dulu. Udah cukup untuk hari ini yuk. Nah, dan ucapkan terima kasih ya udah mau konseling sama Ibu hari ini. Harapannya Ayu selalu semangat belajarnya, nggak boleh diam aja, nggak boleh. Pokoknya Ayu harus menerima diri Ayu sendiri, harus harus percaya kalau Ayu itu akan berhenti dibully ya. Pokoknya Ayu harus menerapkan yang udah kita komunikasikan tadi, bagaimana cara komunikasi yang baik, bagaimana cara menyampaikan ketika Ayu dibully. Nah, sampaikanlah dengan baik ya, tapi jangan emosi, jangan menggunakan kekerasan fisik, itu adalah tindakan yang kurang baik. Ayu? Iya. Oke, berarti kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya, dan Ibu akan mencek bagaimana perkembangan Ayu setelah kita bahas yang tadi ya, perilaku asertif tadi. Ayu, silahkan bisa diterapkan ya. Nah, Bu ucapin terima kasih, silahkan masuk ke kelas lagi. Bilang terima kasih sama Ibu yang tadi karena udah membolehkan Ayu izin sebentar. Nah, nanti pulangnya hati-hati ya. Nah, kalau ada apa-apa silahkan temui Ibu, sampaikan ke Ibu, oke? Kasih ya Ibu. Hati-hati.